Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi tentang debit untuk di kelas 5 SD. Nah, apa itu debit dan gimana caranya kita menentukan debit? Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak materinya dengan lebih jelas. Oke, yuk kita cek ya. Ini ada dua buah wadah ya, dengan keran A dan keran B masing-masing ya. Jadi wadah pertama ada keran A-nya, wadah yang kedua ada keran B-nya. Kemudian volume wadah antara keran A dan keran B ini sama besar teman-teman ya. Jadi antara wadah yang ada di keran A dan wadah yang ada di keran B itu volumenya sama besar ya. Kemudian di keran A dalam 1 menit 5 liter air mengalir ke dalam wadah ya, dalam 1 menit 5 liter air mengalir ke dalam wadah. Sedangkan keran B dalam 1 menit 12 liter air mengalir ke dalam wadah. Oke, jadi keran A dan keran B masing-masing untuk keran A 5 liter air yang mengalir dalam wadah dalam waktu 1 menit, kemudian keran B dia 12 liter air mengalir ke dalam wadah. Nah, manakah yang duluan akan terisi penuh? Mengapa demikian? Nah, kalau kita perhatikan, otomatis yang paling banyak liternya kan teman-teman yang akan terisi lebih duluan. Kalau kita lihat keran A yang hanya 5 liter dalam 1 menit, sedangkan keran B 12 liter dalam 1 menit. Untuk menit yang kedua ya, sebenarnya ini menit kedua kapasitas air dalam wadah udah menjadi 2 kali 12 liter atau 24 liter. Sedangkan untuk keran B, keran A dalam waktu 2 menit ini air dalam wadah masih berkisar 2 kali 5 liter yaitu 10 liter. Jadi yang mana lebih banyak? Otomatis yang keran B karena dia lebih cepat. Jadi kalau manakah yang dulu akan terisi berarti wadah yang ada di keran B karena dia lebih banyak memberikan air nih, air mengalir ya ketimbang keran A. Kita lihat kalau 1 menit dia 5 liter. Kalau keran B nya 1 menit 12 liter. Sedangkan kalau 2 menit pada keran A dia masih 10 liter. Sedangkan untuk di keran B sudah 24 liter. Berarti yang paling cepat terisi adalah wadah yang berada di keran B. Mengapa demikian? Karena aliran air yang masuk ke dalam wadah lebih banyak. Ya. Jadi itulah teman-teman yang disebut debit. Nah, debit adalah jumlah air atau banyaknya kapasitas air yang dihitung dalam satuan waktu, teman-teman. Yuk, kita cek berikutnya. Nah, ini. Air mengalir ke dalam sebuah tangki dengan debit. Nah, debit ini tadi adalah banyaknya aliran air yang masuk ya dalam sebuah wadah tertentu dalam satuan waktu. Nah, di sini dikatakan debitnya 8 liter per menit, teman-teman. 8 liter per menit. Dalam artian kalau 8 liter per menit berarti dalam 1 menit ya dia sudah mengalir 8 liter teman-teman. Oke, ini maksudnya ya, debit 8 liter per menit berarti dalam waktu 1 menit sudah mengalir 8 liter air. Nah, ditanyakan berapa volume air dalam tangki setelah 2 menit ya dan setelah 5 menit. Jadi kalau setelah 2 menit berarti tinggal kita kalikan ya. Di sini kalau dalam 1 menit kan 8 liter. Oke, dalam 2 menit berarti 2 kali 8 liter teman-teman, yaitu 16 liter. Kemudian kalau yang B dalam 5 menit berarti volume airnya adalah 5 kali 8 liter atau sama dengan 40 liter. Nah, kalau misalnya saya tambahin, kalau misalnya dalam waktu 10 menit. 10 menit berapa? Berarti tinggal kalian kalikan 10 dikali 8 sama dengan 80 liter. Nah, kalau kita perhatikan yang 10 menit ini adalah waktu ya teman-teman ya. Nah, sementara 8 ini debit atau kita singkat D. Berarti ini W. Berarti ini W dikali waktu dikali debit sama dengan ini kalau kita boleh tahu adalah volume ya. Volume atau V. Jadi W kali D sama dengan V. Ya, ini simbol aja.
Ini nanti kita bisa ingat waktu dikali debit sama dengan volume. Oke, kita next ke cek yang berikutnya. Nah, air mengalir melalui sebuah keran dengan debit 6 liter per menit nih. 6 liter per menit ya. Berarti dalam 1 menit dia mengalir 6 liter, teman-teman. Ya, di sini sudah di. Nah, berapa volume air yang mengalir dalam 15 menit? Berarti tinggal 15 kali 6 atau 90 liter. Berarti 90 liter air mengalir dalam 15 menit. Atau kalau kita tadi bisa dapat simbol-simbol tadi, volume sama dengan waktu kali debit ya. Waktunya 15, debitnya 6. Berarti ini 90 liter. Ya, teman-teman, kalau kita menggunakan simbol yang kita gunakan. Ya, oke. Selanjutnya, 450 ml air mengalir melalui keran dalam 5 menit. Tentukan debit air dalam milimeter per menit. Nah, 450 ml air ini berarti kita kategorikan sebagai volume ya, teman-teman. Yang ini tetap adalah waktu ya. Saya tulis ini waktu, ini volume. Nah, yang ditanyakan debitnya. Nah, 5 menit kan 450 ml. Nah, kalau 1 menit berarti 450 dibagi 5, yaitu 90 ml. Jadi debit air adalah 90 ml per menit. Kalau kita perhatikan, teman-teman, ya, ini adalah volume, ini adalah waktu, ya, dan ini adalah debitnya nih, ya. Berarti bisa kita simpulkan pakai simbol lagi, debit itu sama dengan volume dibagi dengan waktu, ya. Debit sama dengan volume dibagi waktu, ya. Oke, kita cek berikutnya. Kapasitas sebuah tangki adalah 147 liter. Ingat ya, ini adalah volume ya, karena dia liter. Ini volume. Volume ya, teman-teman. Dibutuhkan waktu selama 3 jam. Berarti ini adalah waktu, otomatis waktu ya, teman-teman ya. Untuk mengisi tangki tersebut dengan air melalui keran tersebut. Berapa debit air yang mengalir dari keran? Kalau 3 jam tadi ada 147 liter. Berarti kalau dalam 1 jam 147 dibagi 3 itu 49 liter. Berarti ini debitnya adalah 49 liter per jam. Atau kalau kita pakai simbol tadi, debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, ini bakalan sama nih, teman-teman. 147 liter dibagi 3 jam. Ini sama dengan 49 liter per jam. Kan sama, teman-teman. Jadi jangan lupa ini debit sama dengan volume bagi waktu. Oke, jadi teman-teman tadi kita sudah punya beberapa simbol. Yang pertama tadi adalah volume sama dengan waktu dikali dengan debit. Oke, kemudian debit itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, lebih simpelnya, saya bisa membantu teman-teman membuat sebuah ingatan yang disebut segitiga rumus ya. Segitiga rumus di sini ada debit ya, dikali dengan waktu. Oke, di sini adalah volume. Di sini ada pembagian. Nah, kurang lebih kayak gini, mirip kayak yang kecepatan. Jadi ini keterangannya, teman-teman pasti udah tahu. D itu adalah debit, V itu adalah volume, dan W itu adalah waktu. Cara penggunaannya sangat simpel. Jika yang ditentukan atau yang ditanyakan adalah debit, berarti D-nya ini kita tutupin. Kita tutupin misalnya dia hilang nih misalnya. Ya, kan kita cari D-nya. Berarti yang tersisa adalah V dengan W, volume dengan waktu. Antara ruangan volume dengan waktu itu dipisahkan dengan operasi hitung pembagian. Maka debit itu adalah volume bagi waktu. Begitupun dengan yang lain. Misalnya volume nih yang kita cari. Berarti yang tersisa adalah debit dengan waktu. Debit dan waktu adalah operasi hitung perkalian. Berarti debit kali waktu atau waktu kali debit untuk menentukan volume. Begitupun dengan waktu ya, volume bagi debit. Oke, teman-teman, sebagai latihan kita coba cek yang berikut ini. Nah,
Debit pipa yang dapat mengalir zat cair ada 180 desimeter pangkat 3 dalam 20 menit. Adalah titik-titik sentimeter pangkat 3 per detik. Nah, tulis dulu nih. Diketahui ya. Diketahui volume air yang mengalir di zat cair. Nah, berarti ini itu volume ya, yang ini teman-teman ya. Itu adalah volume. Cirinya adalah ada satuannya desimeter pangkat 3, ada di pangkat 3-nya. Atau volume juga bisa liter. Ya, jadi kalau ada liter atau pangkat 3 kayak gini teman-teman, itu disebutnya volume. Kemudian 20 menit otomatis ini waktu ya. Waktu 20 menit. Yang ditanyakan adalah debit, teman-teman. Debitnya nih, tapi dalam satuan sentimeter pangkat 3 per detik. Ya, ini hati-hati ya. Berarti kita punya penyelesaiannya kayak gini tuh. Ya. Karena debitnya minta sentimeter pangkat 3 per detik, berarti volumenya kita ubah dulu nih, teman-teman. Desimeter pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3 itu mengalami turun satu tingkat. Berarti 180 dikali 1000. Karena kalau pangkat 3 turun sekali dikali dengan 1000. Jadi ini sentimeter pangkat 3 atau jadinya 180.000 sentimeter pangkat 3. Waktunya yang 20 menit ya diminta dalam detik. Nah, 1 menit kan 60 detik ya teman-teman. Berarti 20 kali 60. Ini sudah detik ya. Berarti ini adalah 20 kali 60 sama dengan 1200 detik. Ya. Nah, sudah sama nih sentimeter pangkat 3 dan detiknya. Berarti sisa kita menentukan debitnya, yaitu volume dibagi dengan waktu. Oke teman-teman, ini 180.000 cm pangkat 3 dibagi dengan 1200 detik ya. Berarti hasilnya adalah 150 cm pangkat 3 per detik. Jadi debitnya adalah 150 cm pangkat 3 per detik. Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu kalian dalam memahami permasalahan tentang materi debit ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.